Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Azizil. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Wali Songo Semarang. Dalam kesempatan ini, saya akan mempersembahkan video peer teaching proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran PBL yang dikolaborasikan dengan metode pembelajaran tutor sebaya dan diskusi. Mari kita saksikan bersama-sama videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, baiknya pelajaran ini kita mulai dengan membaca doa. Silahkan ketua kelas mana? Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Semua bersiap. Doa dimulai. Adila Zahwa, Khairi Mahfud. Hadir semua ya? Silakan dirapikan lagi tempat duduknya. Yang dia masih pakai topi, silahkan topinya ditaruh. Ya, kita siap untuk belajar. Masih semangat gak buat belajar? Masih semangat ya? Di jam terakhir ini kita masih tetap harus semangat untuk belajar. Karena apa? Karena tidak ada lain tugas kita selaku anak-anak yaitu belajar. Karena perintahnya setiap insan adalah belajar mulai dari lahir sampai dengan yang lahat. Kita masih enak belajarnya cuma dari jam 7 sampai dengan jam 1 lewat 5. Gimana? Masih tetap semangat? Kurang keras. Masih tetap semangat? Hari ini kita akan belajar tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Adapun capaian pembelajaran hari ini, kita diharapkan untuk mengerti perintah Allah Subhanahu wa taala tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Hari ini proses pembelajarannya kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dikolaborasikan dengan metode pembelajaran tutor sebaya dan diskusi. Jadi hari ini kita akan belajar dimulai dari diberikan satu permasalahan tentang apa? Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Setelah itu kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Setelah selesai mendiskusikan, tutor kembali memastikan anggota kelompoknya memahami materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Setelah memastikan, baru mempresentasikan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Setelah itu baru kita
melakukan sesi tanya apa? Tanya apa? Tanya jawab ya. Nanti kelompok lain yang tidak berpresentasi dia akan bertanya dan kelompok yang presentasi akan menjawab pertanyaannya. Setelah itu baru dia akan disimpulkan. Setelah disimpulkan kita akan ada asesmen formatif beserta refleksi pembelajaran. Setelah refleksi pembelajaran baru kita akan menutup pembelajaran. Ya, siap? Siap untuk belajar hari ini? Penilaian hari ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penilaian kalian pada saat presentasi ataupun sesi tanya jawab. Yang kedua, penilaian pada saat asesmen formatif. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Halo. Hai. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan memecahkan 3 masalah. Ya, saya akan memberikan 3 masalah. Masalah yang pertama adalah masalah apa bedanya selebrasi sujud yang dilakukan oleh Muhammad Salah dengan Cristiano Ronaldo. Sebetulnya selebrasi sujud ini apa sih? Dan ada perbedaannya atau tidak sih antara Muhammad Salah dengan Cristiano Ronaldo? Yang kedua, kalau kita pas pada saat sholat subuh di masjid, sering biasanya di hari Jumat tiba-tiba imamnya dari baca surat pendek langsung sujud. Setelah itu berdiri melanjutkan surat pendek dan melanjutkan sholatnya kembali. Sebetulnya itu sujud apa? Ya, kita akan mencari tahu itu sujud apa, melakukannya bagaimana, apa saja syarat untuk melakukannya, apakah membatalkan sholat atau tidak. Yang ketiga yaitu pada saat ada orang sebelum salam pada saat melakukan sholat sebelum salam dia tiba-tiba sujud dua kali baru salam. Nah itu sebetulnya sujud apa? Sering kan kita lihat ada orang pada saat sholat dia sujud sebelum fil alamina innaka hamidum majid, aturan salam, tapi malah dia sujud lagi 2 kali baru salam. Nah itu sebetulnya sujud apa? Ya, nah itu kita akan memecahkan 3 masalah tersebut di kelompok kita masing-masing. Ya, silakan ya, ini duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya, kelompok yang memang kemarin sudah pernah kita bagi. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Sebelum kita memulai mengerjakan tugas, Bapak akan tampilkan satu video pembelajaran tentang apa? Tentang sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Silahkan diperhatikan. Nanti tambahan materinya akan ada di buku paket. Sujud syukur adalah sunnah. Adapun dalil dari sujud syukur adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Bakrah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana idza atahu amrun yasurruhu aw bushra bihi kharra sajidan syukran lillah. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya
dari Abu Bakar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang disenangi atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Selanjutnya firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Selanjutnya adalah syarat sujud. Syarat yang kedua adalah kiblat. Selanjutnya menunjukkan ada rukun sujud syukur. Yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat salam, dan yang kelima adalah tertib. Sujud syukur adalah yang pertama membaca niat, lalu kemudian takbiratul ihram, lalu selanjutnya langsung bersujud, dan di saat sujud membaca doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Bapak akan membagikan lembar kerja kelompok. Nanti di dalam lembar kerja kelompok terdapat permasalahan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Silakan dikerjakan oleh masing-masing kelompoknya, ya. Sudah dapat lembar kerja kelompok masing-masing? Di situ ada nama kelompok atau kelompok berapa. Setelah itu ada apa lagi? Kelas, ada semester, dan ada nama anggota kelompok. Silahkan ditulis terlebih dahulu biodata kelompoknya dan dilanjut dengan mengisi dan dilanjutkan dengan mengisi isian dari masalah yang ada di dalam situ. Tapi sebelumnya Bapak akan membagikan satu media untuk kalian mencari, ya, untuk kalian mencari apa sih keterkaitan materi kita dengan masalah yang ada. Saya akan membagikan buku paket dan satu kelompok satu orang. Di buku paket ini buku paket tambahan daripada buku paket yang dibagikan sekolah untuk tambahan wawasan daripada kalian. Sudah dapat buku paket semua? Sudah? Ya, silakan dikerjakan tugas kelompoknya menggunakan sumber buku paket, buku dari sekolahan.
Sudah dijelaskan ke kawan-kawan kelompoknya, tutor? Sudah? Kawan-kawan kelompoknya lain sudah mengerti? Sudah mengerti? Oke, sekarang giliran dari presentasi. Nanti kelompoknya akan presentasi dan nanti akan melakukan sesi tanya jawab. Oke, yang pertama yaitu kelompok M Salah versus Cristiano Ronaldo. Siapa? Kelompok mana yang ingin presentasi duluan? Tunjuk tangan. Kelompok M Salah dan Cristiano Ronaldo. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Ayo nak, maju ke depan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh hikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Hukum sujud syukur tertera pada salah satu hadis Rasulullah SAW berikut. Dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Rasulullah SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur pada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Tirmidzi. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Baik, apa yang ingin adek ditanyakan? Ya. Apa pengertian sujud syukur? Saya Pak. Apa sebab-sebab dari sujud syukur? Baik, itu tadi presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1 yaitu tentang Muhammad Salah. Ternyata Muhammad Salah itu adalah sujud syukur ya. Bisa kita kaitkan Muhammad Salah pada saat selebrasi sujud yaitu sujud syukur. Oke, selanjutnya yaitu masalah tentang 2 kali sujud sebelum salam. Oke, kepada kelompok 2 nanti akan presentasi. Sebelum presentasi kelompok 2 dimulai, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya yaitu presentasi kelompok 2 yaitu mengenai 2 kali sujud sebelum salam. Sebetulnya itu apa sih 2 kali sujud sebelum salam? Kepada kelompok 2 saya persilakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Pengertian sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada membaca atau menghafal sendiri pada saat mendengarkannya. Hukum dari sujud tilawah adalah sunnah. Sebab-sebabnya adalah membaca ayat-ayat tilawah. Pengertian sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ya, itu tadi pemaparan dari permasalahan Muhammad Salah. 2 kali salam sebelum 2 kali sujud sebelum salam. Setelah itu sujud pada saat membaca surat pendek. Ya, bisa kita simpulkan selebrasi Muhammad Salah
adalah salah satu dari contoh sujud syukur. Tapi selebrasi dari Cristiano Ronaldo merupakan bukan selebrasi dari sujud syukur, karena sujud syukur hanya dilaksanakan oleh orang Islam. Yang kedua adalah 2 kali sujud sebelum salam. 2 kali sujud sebelum salam adalah sujud sahwi, di mana sujud sahwi dilakukan pada saat seseorang lupa atau lalai melaksanakan rukun atau sunnah daripada sholat, maka dilaksanakan 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi sebelum salam. Setelah itu sujud yang tiba-tiba lagi baca surat pendek kok sujud, itu namanya sujud apa? Sujud apa? Tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang pada saat membaca ayat-ayat sajadah. Oke, paham semua? Selanjutnya yaitu kita akan asesmen formatif dan refleksi. Apa itu asesmen formatif? Asesmen formatif adalah kita akan mengukur ketercapaian dari pembelajaran hari ini. Tadi di awal Bapak sudah jelaskan capaian pembelajaran kita itu memahami perintah Allah tentang sujud syukur dan sujud syukur, tilawah dan sahwi. Sujud sahwi, syukur dan tilawah sama saja. Setelah itu kita juga sekaligus berefleksi pembelajaran hari ini, apa yang telah kita pelajari, itu apa yang perlu ditingkatkan dan perasaan daripada kalian semua. Di sini ada lembar kerja perseorangan. Nanti akan Bapak bagikan perseorangan ke kalian semua dan akan diisi. Di sini ada nama, kelas, semester. Setelah itu ada 4 pertanyaan. Silahkan dijawab langsung di sini. Dan ada juga lembar refleksi, 3 pertanyaan lembar refleksi. Pertanyaan cukup dijawab dengan checklist saja. Ya, nih Bapak bagikan. Ada yang masih kurang? Kurang 2. Siapa lagi yang belum? Oke, silakan dikerjakan. Waktu mengerjakannya 5 menit dari sekarang. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah? Kalau sudah selesai semua, silahkan dikumpulkan di koordinator kelompoknya atau di tutor kelompoknya. Oke, sudah? Sudah? Sudah semua tutor? Sini, silakan tutor. Kasih ke saya hasilnya mana? Oke, terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Oke. Selesai tes formatif, selanjutnya yaitu kita penutup. Sudah tiba waktunya jam pelajaran Bapak selesai. Mudah-mudahan di proses pembelajaran kali ini semua ilmu yang kita dapat mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak tutup, Bapak mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Mari kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.